Bayangkan, dunia berhenti bukan karena damai, tapi karena semua negara takut satu tombol ditekan. Selat Hormuz macet, minyak dunia tercekik. Langit Timur Tengah bukan lagi biru, tapi penuh api. Ini bukan lagi konflik biasa. Ini adalah perang terbuka antara Iran, Israel, dan juga Amerika. Dan yang paling menakutkan, ini baru permulaan. Awal kehancuran. Tanggal 28 Februari 2026, operasi besar dimulai. Serangan gabungan Amerika dan Israel dikenal sebagai Operation Lion Roar menghantam Iran secara masif. Targetnya jelas, fasilitas nuklir, pusat militer, dan elit kepemimpinan Iran. Dalam hitungan hari, lebih dari 11.000 sampai 13.000 target dihancurkan oleh serangan udara. Bom dijatuhkan dari pesawat, drone tempur, juga rudal presisi tinggi, dan di balik layar, perang cyber melumpuhkan sistem komunikasi Iran sebelum bom pertama jatuh. Ini bukan perang biasa, ini pembukaan dari kehancuran sistematis. Balasan Iran tidak diam. Dalam hitungan hari, mereka meluncurkan 500 rudal balistik, hampir 2.000 drone tempur. Targetnya jelas, Israel, pangkalan militer Amerika, dan juga negara Teluk. Beberapa senjata paling mematikan yang digunakan, rudal balistik plus cluster sebar puluhan bom kecil di area luas hingga 10 km radius. Skala kehancuran, dampaknya lebih dari 150 kapal Iran hancur, infrastruktur militer dan pabrik senjata dihancurkan, sistem peluncur rudal rusak besar-besaran. Tapi jangan salah, Iran juga berhasil merusak aset militer Amerika hingga 1,9 miliar dolar, menyerang fasilitas energi dan petrokimia di wilayah Teluk, dan korban manusia. Ribuan tewas di berbagai wilayah, 72.000 korban jiwa dalam konflik terkait, jutaan orang mengungsi. Ini bukan lagi perang militer, ini krisis kemanusiaan global. Perang yang tak terlihat, yang kamu lihat di berita itu cuma setengah cerita. Di baliknya, perang cyber, sistem listrik diserang, bank dibobol, media dikendalikan. Perang intelijen AI, Israel menggunakan sistem AI untuk melacak dan menghabisi target penting Iran secara real time. Perang informasi, bahkan citra satelit pun dibatasi karena terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan musuh. Perang ini bukan cuma bom, tapi data, algoritma, dan kendali informasi. Dampak global, dunia mulai merasakan efeknya. Selat Hormuz terganggu, jalur minyak dunia terancam, harga energi naik, distributor global terganggu, jalur perdagangan kacau, negara-negara mulai panik, bahkan sekutu pun mulai retak. Prancis menolak memberi akses udara untuk pengiriman senjata ke Israel. Artinya apa? Dunia tidak lagi solid, semua mulai menjaga diri masing-masing. Realita paling mengerikan, meskipun diserang besar-besaran, Iran masih punya hampir 50 peluncur rudal aktif, dan meskipun Amerika bilang serangan Iran turun 90%, itu bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka menahan diri untuk perang yang lebih panjang. Ini bukan tentang siapa menang, ini tentang berapa lama dunia bisa bertahan sebelum semuanya ikut terbakar. Perang ini bukan hanya di Timur Tengah, tapi bayangannya sudah sampai ke seluruh dunia. Pertanyaannya, kalau konflik ini terus membesar, apakah ini akan menjadi awal perang dunia 3? Atau justru ini tanda bahwa dunia sedang menuju kehancuran yang lebih besar? Dan yang paling dalam, di tengah semua kekacauan ini, kita ini cuma penonton atau calon korban berikutnya.